Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Junaida. Saya merupakan salah satu guru manajemen perkantoran di SMK Negeri 6 Jember. Saya adalah peserta upskilling dan reskilling yang diselenggarakan oleh BBPP MPV Bisnis dan Pariwisata Angkatan 1 tahun 2026 dengan bidang keahlian administrasi profesional kelas D. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan kelompok pekerjaan 2, mengelola jadwal dan kegiatan pimpinan. Good morning, Madam Rita. Can I help you? Good morning, Miss Junaida. Could you please come to my office now? I need to discuss my upcoming business trip. Certainly, madam. I will come to your office right now. Thank you. You are welcome, madam. Excuse me, madam. May I come in? Yes, please come in. Sit down, please. Thank you, madam. Okay. I would like to discuss my upcoming business trip to Melbourne, Australia. Certainly, madam. May I know the purpose of your trip? Okay, I will be attending a business meeting and visiting one of our partner companies, Dre. Noted, madam. When are you planning to depart, madam? I plan to depart on Monday, March 16, 2026, and return on Friday, March 23, 2026. So it will be a 5-day business trip from March 16th to March 2026. Is that correct, madam? Yes, that is correct. Understood, madam. Do you have any preference regarding the airline or travel class? Yes, please arrange a business class ticket. Certainly, madam. How about accommodation? Do you have any hotel preference in Melbourne? Please book a hotel near the city center. Noted, madam. Okay. I will prepare the flight booking, hotel reservation, travel itinerary, and necessary documents. Okay. Is there anything else I should arrange? Yes, please ensure that my meeting schedule is well organized. Of course, madam. I will handle all the arrangement and update you once everything is confirmed. Thank you, Miss Junaida. You are welcome, madam. Excuse me, madam. Okay. Setelah menerima pengarahan dari pimpinan, langkah selanjutnya adalah menyiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk perjalanan dinas ke Australia. Beberapa dokumen utama yang harus disiapkan antara lain paspor yang berlaku minimal 6 bulan sebelum masa kadaluarsa. Berikutnya ada visa Australia, ada visa Grand Notice untuk yang ketiga. Untuk yang keempat ada tiket pesawat dalam bentuk elektronik tiket atau e-tiket. Kemudian yang kelima, bukti reservasi hotel. Di sini pimpinan reservasi hotel di The Langham, Melbourne. Berikutnya, yang keenam, surat undangan dari perusahaan Melbourne. Berikutnya, surat tugas perjalanan dinas dari perusahaan. Selanjutnya, yang kedelapan, ada surat keterangan kerja atau letter of employment. Berikutnya yang kesembilan ada itinerary perjalanan yang berisi rencana perjalanan lengkap dari pimpinan. Berikutnya ada bukti keuangan. Yang selanjutnya ada asuransi perjalanan internasional. Berikutnya ada KTP atau kartu identitas.
Dan yang ke-13 ada company profile dari perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah incoming passenger card. Seperti ini contohnya. Dokumen-dokumen ini sangat penting karena akan digunakan saat proses keberangkatan di bandara serta saat pemeriksaan imigrasi di Australia. Sebagai administrative assistant, saya juga memastikan bahwa semua dokumen telah tersusun dengan rapi dan baik dalam bentuk cetak maupun digital. Selanjutnya, saya akan melakukan pemesanan tiket pesawat secara online untuk perjalanan dinas pimpinan. Untuk memudahkan proses pemesanan, saya menggunakan aplikasi Traveloka. Pertama, saya membuka aplikasi Traveloka, kemudian memilih menu flights atau tiket pesawat pada halaman utama. Setelah itu, saya mengisi detail perjalanan pada kolom pencarian. Pada bagian kota keberangkatan, saya memilih Surabaya. Yaitu melalui Bandara Internasional Juanda. Kemudian, pada bagian kota tujuan, saya memasukkan kota Melbourne. Selanjutnya, saya menentukan jenis perjalanan pulang pergi atau round trip karena pimpinan akan kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan kegiatan dinas. Kemudian saya memilih tanggal keberangkatan, yakni tanggal 16 Maret dan tanggal kepulangan pada tanggal 20 Maret. Pada bagian jumlah penumpang, saya memilih 1 penumpang dewasa. Selanjutnya, saya membuka bagian filter penerbangan untuk memilih kelas penerbangan bisnis kelas. Karena perjalanan ini merupakan perjalanan dinas pimpinan, sehingga membutuhkan kenyamanan yang lebih baik selama perjalanan internasional. Setelah semua data perjalanan diisi, saya menekan tombol Search Flights atau cari penerbangan untuk menampilkan daftar penerbangan yang tersedia. Sistem kemudian menampilkan berbagai pilihan penerbangan dari beberapa maskapai. Pada tahap ini, saya membandingkan beberapa pilihan berdasarkan jadwal keberangkatan, durasi perjalanan, jumlah transit, serta fasilitas yang tersedia pada kelas bisnis. Setelah melakukan perbandingan, saya memilih maskapai Garuda Indonesia karena memiliki layanan bisnis kelas yang nyaman, jadwal penerbangan yang sesuai, serta reputasi pelayanan yang baik untuk perjalanan bisnis. Selanjutnya, saya memilih jadwal penerbangan yang tersedia dan menekan tombol select atau pilih untuk melanjutkan proses pemesanan. Kemudian, ini untuk yang kepulangan dari Melbourne ke Surabaya. Saya tetap memilih penerbangan dari Garuda Indonesia. Setelah itu, kita memilih pembayaran mana yang akan dilakukan antara yang 43 juta sekian atau yang 53 juta sekian. Ini ada kelebihan asuransi perjalanan. Sedangkan yang 43 juta tidak ada asuransi keamanan. Baik, pilih yang ini. Setelah itu, mengisi data penumpang sesuai dengan informasi pada paspor pimpinan yang meliputi nama lengkap, nomor handphone, dan juga email. Ada jenis kelamin, kemudian nama, tanggal lahir, dan juga kewarganegaraan. Pastikan seluruh data yang telah dimasukkan sudah benar, termasuk rute perjalanan, jadwal penerbangan, kelas penerbangan bisnis kelas, serta identitas penumpang.
Jika semua informasi sudah sesuai, saya melanjutkan ke tahap pembayaran tiket dengan memilih metode pembayaran yang tersedia pada aplikasi Traveloka. Setelah pembayaran berhasil dilakukan, sistem akan mengirimkan e-tiket atau elektronik tiket melalui email yang telah terdaftar. Sebagai administrative assistant, saya kemudian mengunduh dan menyimpan e-tiket tersebut dalam bentuk file digital serta mencetak salinannya agar dapat digunakan sebagai dokumen perjalanan pimpinan saat melakukan check-in di bandara. Dengan demikian, proses pemesanan tiket pesawat kelas bisnis untuk perjalanan dinas pimpinan telah berhasil dilakukan. Selain menyiapkan transportasi, saya juga perlu menyiapkan akomodasi tempat menginap bagi pimpinan selama melakukan perjalanan dinas di kota Melbourne, Australia. Untuk melakukan pemesanan hotel secara online, saya menggunakan aplikasi Traveloka. Pertama, saya membuka aplikasi Traveloka, kemudian memilih menu hotel. Setelah itu, pada kolom kota atau destinasi, saya mengetikkan Melbourne sebagai kota menginap dari pimpinan selama perjalanan dinas. Selanjutnya, saya menentukan tanggal check-in yaitu tanggal 16 Maret dan tanggal check-out 20 Maret. Sehingga total lama menginap adalah 4 malam. Kemudian, pada bagian jumlah tamu dan kamar, saya memilih 1 tamu dan 1 kamar. Karena kamar hotel hanya digunakan oleh pimpinan perusahaan. Setelah semua data dimasukkan, saya menekan tombol search hotels atau cari hotel untuk menampilkan berbagai pilihan hotel yang tersedia di Melbourne. Sistem kemudian menampilkan berbagai pilihan hotel beserta informasi seperti harga per malam, lokasi hotel, rating tamu, serta fasilitas yang tersedia. Setelah melakukan perbandingan beberapa pilihan hotel, saya memilih The Langham Melbourne. Hotel ini dipilih karena memiliki lokasi yang strategis di pusat kota, fasilitas lengkap untuk tamu bisnis, serta ulasan yang sangat baik dari para tamu sebelumnya. Setelah memilih hotel tersebut, saya membuka halaman detail hotel untuk melihat informasi lebih lanjut seperti fasilitas kamar, kebijakan hotel, serta pilihan tipe kamar yang tersedia. Selanjutnya, saya memilih tipe kamar yang sesuai, kemudian menekan tombol select room atau pilih kamar untuk melanjutkan proses pemesanan. Tahap berikutnya, saya mengisi data tamu yang meliputi nama lengkap dan juga email beserta nomor handphone yang dapat dihubungi. Setelah itu, saya meninjau kembali detail dari pemesanan, termasuk tanggal menginap, tipe kamar, jumlah tamu, serta total biaya pemesanan hotel. Jika semua informasi sudah benar, saya melanjutkan ke tahap pembayaran atau konfirmasi reservasi sesuai metode pembayaran yang tersedia pada aplikasi Traveloka. Setelah proses reservasi berhasil dilakukan, sistem akan mengirimkan bukti pemesanan hotel atau hotel booking confirmation melalui email. Sebagai administrative assistant, saya kemudian mengunduh dan menyimpan bukti reservasi hotel tersebut dalam bentuk file digital serta mencetak salinannya, sehingga dapat digunakan sebagai dokumen perjalanan pimpinan selama berada di Melbourne. Dengan demikian, proses pemesanan hotel untuk perjalanan dinas pimpinan telah berhasil dilakukan. Setelah seluruh dokumen perjalanan, tiket pesawat, dan reservasi hotel selesai disiapkan, langkah selanjutnya adalah menyusun jadwal kegiatan pimpinan selama perjalanan dinas.
Untuk mengatur jadwal kegiatan dengan lebih terorganisir, saya menggunakan aplikasi kalender berbasis web yaitu Google Calendar. Seperti ini tampilannya. Sebelumnya, saya sudah membuat keseluruhan jadwal kegiatan pimpinan di Google Calendar sama persis seperti jadwal kegiatan pimpinan yang saya buat secara manual. Saya akan mencontohkan pembuatan jadwalnya di tanggal 16 ini, yakni membuat jadwal penerbangan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menambahkan jadwal keberangkatan pimpinan. Saya mengklik tombol Create atau Buat yang terdapat di bagian kiri atas layar. Kemudian, saya memilih opsi Event untuk membuat kegiatan baru. Pada kolom Add Title, saya menuliskan judul kegiatan, yaitu Perjalanan Surabaya ke Jakarta. Selanjutnya, saya mengatur tanggal kegiatan pada 16 Maret 2026 dengan waktu pukul 8 sampai dengan pukul 10. Pada kolom Location, saya menuliskan Bandara Juanda Surabaya ke Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Kemudian, pada bagian description, saya menambahkan keterangan, yakni pimpinan berangkat dari Surabaya menuju Jakarta untuk transit sebelum melanjutkan penerbangan internasional menuju Australia. Setelah semua informasi diisi, saya menekan tombol Save untuk menyimpan jadwal tersebut. Lalu, kita bisa melihat hasil dari jadwal tersebut sesuai ataukah ada hal lain yang perlu ditambahkan. Seperti ini hasilnya. Perjalanan Surabaya ke Jakarta dari Bandara Juanda menuju Bandara Soekarno-Hatta dengan detail deskripsi pimpinan berangkat dari Surabaya menuju Jakarta untuk transit sebelum melanjutkan penerbangan internasional menuju Australia. Pengingat 30 menit sebelumnya, kemudian selesai sudah menyusun jadwal kegiatan pimpinan menggunakan Google Calendar. Dengan menggunakan Google Calendar, saya dapat mengatur jadwal kegiatan pimpinan secara lebih terstruktur dan mudah dipantau. Hal ini sangat membantu pimpinan dalam mengetahui seluruh agenda kegiatan selama perjalanan dinas di Melbourne. Dengan demikian, proses persiapan perjalanan dinas pimpinan telah selesai dilakukan secara sistematis dan profesional.